Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah di video kali ini gue seperti biasa bakal lanjutin chapter yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah gue tegasin sekali lagi, di sini gue cuman bacain alur cerita dari versi novel atau manhwanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan di videonya ada perbedaan atau ini berbeda pak, ini begini, ini begitu, harap dimaklum ya. Karena filmnya sendiri belum rilis di episode yang gue ceritain saat ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil melarikan diri dari kejaran para murid Mystic Cloud berkat bantuan Yafei, Hei Bodong, dan juga Yunzi. Singkat cerita, setelah hampir 10 hari perjalanan Xiaoyan bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah Anda ingat saat itu Anda mengatakan jika saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, itu bisa membuat guru membentuk kembali sebagai manusia?" Ketika Xiaoyan mengucapkan kalimat tentang memulihkan tubuh, Xiaoyan bisa merasakan bahwa roh Yellow tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tercengang. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak bisa dijelaskan. "Guru, berapa banyak jenis api surgawi yang diperlukan untuk digabungkan dan menyempurnakan tubuh Anda?" ucap Xiaoyan. "Seharusnya ada 3 jenis," ucap Yellow. "Sekarang aku memiliki kendali atas Grand Lotus Flame dan aku dapat menggunakan Bone Chilling Flame berkat kerjasama guru. Bukankah itu berarti hanya kurang 1 lagi api surgawi yang harus saya kuasai? Dan itu sudah cukup untuk memperbaiki tubuh guru," ucap Xiaoyan. "Seharusnya bisa." Suara Yellow tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan. "Saya sangat penasaran apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih?" Yellow lalu menjawab, "Pada awalnya mungkin akan terasa sedikit sulit untuk mengendalikannya. Namun selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, mungkin kekuatan saya akan lebih besar daripada masa lalu." "Guru, kira-kira tahap apa yang akan Anda capai ketika Anda mendapatkan tubuh baru?" ucap Xiaoyan. Gurunya lalu tertawa sambil menjawab, "Hehehe, mengalahkan Yunsan dalam 10 kali pertarungan tanpa perlu usaha sedikit pun," ucap dari Yellow sambil tersenyum. "Woi, tar dulu. Itu gurunya terlalu OP ya? Ngalahin Yunsan 10 kali tanpa usaha sedikit pun. Maksudnya dia sambil tidur ngalahin Yunsannya. Aduh, ya ampun, astagfirullahaladzim." Lanjut. Mata Xiaoyan sedikit menyempit dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Yunsan saat ini adalah seorang dozong. Meskipun dia hanya di peringkat dozong bintang 1, bahkan mungkin dozong di peringkat 9, tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan dalam 10 kali pertarungan tanpa melakukan usaha sedikit pun. Dengan kata lain, jika Yellow memulihkan kekuatannya, dia setidaknya akan menjadi Dozun. Jika memang Dozun, itu adalah seorang yang bisa berdiri di posisi teratas pada pagoda emas benua. "Guru, ingatkah Anda pada waktu itu mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan?" "Saya lupa nama api surgawi tersebut," ucap Xiaoyan. "Api jatuh," ucap Yellow sambil mengingatkan. "Valen Heart Flame ya guru." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tersenyum ketika ia berkata, "Sepertinya aku memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan. Lebih baik kita bergegas, jangan terus membuang waktu lebih lama. Mari kita pergi ke Akademi Jianan," ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan keluar dari perbatasan Kekaisaran Jiangma, Yellow tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Setelah melihat sosok pria berjubah abu-abu di tempat perbatasan sebelum menghilang, hingga membuat Xiaoyan bertanya, "Guru, apa yang sebenarnya terjadi?" 2 menit setelah Xiaoyan bertanya, desahan lembut terdengar. Yellow tertawa getir ketika dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini akan hadir di dekat Kekaisaran Jiangma. Mereka jarang sekali datang ke sini. Kenapa kali ini?" Yellow menghentikan kata-katanya. Yellow dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, mengakibatkan Xiaoyan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya, "Guru, siapa orang-orang yang Anda maksud sebagai orang itu?" "Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahumu tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi kuat. Sekarang jejak saya malah ditemukan mereka lebih cepat dari yang kubayangkan. Secara tidak langsung, rencana awal saya telah hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan."
Namun sebelumnya saya harus mengingatkan Anda bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud. Bahkan saya merasa bahwa masalah ini sangatlah sulit. Apakah Anda masih ingin tahu dan yakin tentang masalah ini? Katakan saja padaku guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku adalah muridmu. Semua kemampuan terbaik saya akan saya berikan kepada Anda. Hahaha, bagus. Mataku ini belum dibutakan untuk kedua kalinya. Yao Chen, hahaha. Yao Chen? Apakah ini dulunya nama guru? Maksud guru belum buta untuk kedua kalinya? Dengan kata lain, guru mengalami kebutaan satu kali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar. Bocah kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Doki sangatlah besar. Di dalamnya orang-orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiangma, Yun San, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menyombongkan diri atas pencapaiannya saat ini. Ketika dia memasuki benua ini, ada banyak orang di dalamnya yang lebih kuat berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat dari dirinya. Karena area ini sangat luas, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka ada faksi misterius bernama Hall of Soul. Meskipun faksi ini hampir mencakup setengah dari benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiangma. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka, ucap Yolo. Xian lalu berkata, sebelumnya guru pasti merasakan jejak mereka di Chen Gui Pass ini kan? Yolo tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Soul ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati. Tetapi, rohnya luar biasa sangat kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh itu akan tetap bisa bertahan meskipun tubuhnya telah hancur untuk mencari kesempatan dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya living spirit, ucap dari Yolo. Xian lalu berkata, itu seperti apa yang guru lakukan kan? Xian mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Lalu Yolo berkata, iya, mereka seperti pemulung roh benua ini. Setiap roh yang kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dapat merasakan keberadaan roh itu. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka berprestasi dalam menyerang tubuh spiritual. Nampaknya mereka memiliki beberapa taktik untuk menahan roh khusus. Ketika itu, tidak lama setelah tubuh fisikku hancur, aku dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun saya akhirnya berhasil keluar, saya juga terluka parah karenanya. Bagaimanapun, saya beruntung karena telah mendapatkan cincin roh jiwa yang sangat langka. Ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena itulah, saya berhasil lolos dari pembunuhan mereka. Cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu, sebelum akhirnya diberikan kepadamu. Xiaoyan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yolo saat ini, dia dikejar-kejar hingga harus kabur ke segala arah. Seberapa kuatkah Hall of Soul yang misterius itu, guru? Hall of Soul memiliki trik khusus untuk berurusan dengan roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan. Saya hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Alasan kenapa aku ingin cepat bangkit, sebenarnya karena aku takut pada mereka. Saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya. Yalo menatap Xiaoyan dengan ekspresi menegang. Kemudian dia berkata kembali, bocah kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Saat ini kamu terlalu lemah. Apa yang saya optimiskan tentangmu adalah potensimu. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang.
Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencariku, aku khawatir bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Wajah Xiaoyan langsung berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya dan menjawab, "Guru, saya akan mendapatkan Valen Heart Plan sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh Anda, sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Soul." Yellow menghela nafas dan segera mencurahkan pikirannya. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Beruntung aku telah masuk ke ring dengan cepat pada saat itu. Saya khawatir mereka akan mencurigaimu. Namun, sekarang setelah mereka merasakan sesuatu, saya pikir tempat ini akan menjadi perhatian khusus bagi mereka. Dan mereka akan meningkatkan anggotanya. Karena itu, kelak mungkin akan banyak masalah. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Begitu saya muncul satu kali saja di depan mereka, mereka akan mengunci saya. Lalu hidup kita akan dalam bahaya. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya dengan berat. Hati yang santai setelah meninggalkan kekaisaran Jiangma tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte Mystic Cloud, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menangani dengan hati-hati. Selain itu, seperti apa yang dikatakan gurunya, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan melindungi Yellow agar tidak dapat ditangkap oleh Hall of Soul. Bahkan Mystic Cloud saja mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan mungkin berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiaoyan menghela napas sambil mengepalkan tangannya. Pada saat ini, sekali lagi dia merasakan tidak berdaya. Dan kerinduan yang sama akan kekuatan. Seperti yang dia rasakan ketika akan menghadapi Nalayan Ran di aula rumah klan Xiao 3 tahun yang lalu. Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Xiaoyan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Soul yang misterius, Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri. Dia sadar bahwa kebutuhan saat ini yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak akan bisa terus berhenti sebentar sepanjang jalan, ucap Yellow. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan lalu mengamatinya sejenak. Saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya, lalu jarinya berhenti di tanda yang besar dan gelap. Jarinya melewati wilayah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Lalu dia mengepakkan sayapnya dan tubuhnya naik ke udara. Setelah dia menemukan rutenya, dia terbang menjadi sinar cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah hilangnya Xiaoyan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terang dari langit yang jauh. Akhirnya muncul di wilayah tempat Xiaoyan berhenti. Suara rendah dan menggeruhkan terpancar dari kabut hitam itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju oleh Xiaoyan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan video gue berikutnya. Dan jangan di like, jangan di subscribe, dan jangan di komen bagi kalian yang tidak suka akan video saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi semuanya yang telah mendukung saya. Sehat dan berkah selalu ya untuk kalian. Dan dadah, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.